Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Orlando Channel yang berbahagia, mudah-mudahan teman-teman sehat semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya. Mudah-mudahan postingan-postingan video ini ada manfaat dan juga ada motivasi untuk sahabat semua. Itu terima kasih saya kepada teman-teman semua. Dan kedua, saya minta maaf juga karena sudah lama nggak upload ya. Karena beberapa hal diantaranya memang yang adik saya biasa yang ngedit itu sedang sibuk ya. Dan juga kedua, saya tidak pandai tidak pandai ngedit. Jadi sekarang saya buat video alami saja ya, saya rekam kemudian saya upload. Mudah-mudahan masih bisa bagus kualitasnya. Alhamdulillah. Singkat cerita ya, berawal dari saya mendapatkan ya, saya adalah utusan santri mualaf yang mendapatkan hadiah beasiswa kuliah S1 di Sudan ya, melalui Duta Besar Sudan untuk Indonesia. Alhamdulillah berangkatlah kami studi di Sudan pada tahun 2017. Di sana karena saya merasa tidak memiliki ilmu dan saya pengen belajar bahasa Arab, karena semenjak ya awal saya masuk Islam itu jujur saya termasuk yang paling benci bahasa Arab. Saya tidak tahu ya, mungkin karena susah atau nggak mau ribet ya. Jadi dulu tuh saya termasuk benci bahasa Arab. Lakin alhamdulillah an uhibbu al-lughatul arabiyyah akthar min ay lughat. Hakadha. Alhamdulillah ya, setelah saya belajar di Sudan, ada salah satu sahabat saya bilang, udahlah ente bikin channel ya, bisa antum berbagi kisah pengalaman ya, sehingga menjadi wawasan dan juga motivasi buat teman-teman yang nonton. Itulah awal ceritanya ya. Saya pergi ke ke belakang kampus, saya taruh itu dus-dus yang di tempat sampah, saya ambil ya. Saya tumpukin. Kemudian saya taruh HP saya di situ ya, seperti pakai headset ini. Kemudian saya bikinlah vlog. Itu kalau tidak salah ya, saya buat video itu sampai hampir 10 kali itu. Gagal terus. Ya, karena sudah ngomong, ya sudah bicara, sudah ini, tiba-tiba dusnya kena angin jatuh. Jadi saya buat, akhirnya itulah awal video saya yang ada di YouTube ini yang warna baju hijau. Itu channel video pertama saya, dan saya sebenarnya lucu gitu, masya Allah. Tapi alhamdulillah akhirnya channel ini terus berdiri dan sampai detik ini alhamdulillah pengikutnya sudah 3.000 sekian. Tentu di sini saya menceritakan bagaimana pengalaman hidup di Sudan ya, kalau teman-teman nonton. Kemudian saya berbagi dengan kisah perjalanan saya masuk Islam, kemudian bagaimana tantangan-tantangan, dan juga bagaimana di sana keindahan-keindahan yang luar biasa. Dan waktu yang sedikit ini, saya ingin kembali lagi ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Terus kedua, saya minta maaf kalau ada salah-salah, baik itu perkataan ataupun lainnya ya. Dan melanjutkan kisah perjalanan saya di Sudan ya, akhir tahun 2023 ya, tepatnya bulan April ya, perjalanan kuliah saya itu udah di akhir ya. Seharusnya udah selesai, namun ada sedikit masalah sehingga saya tertahan ya, artinya harus beberapa bulan lagi, entar 5 bulan lagi untuk menyelesaikan studi. Namun qadarullah, tepatnya bulan April tanggal 15 tahun 2023, pas 10 hari 10 akhir Ramadan ya. Waktu itu saya sama teman-teman itikaf di salah satu masjid yang dekat dari kontrakan kami ya, dekat kampus. Jadi kami berangkat habis Isya itu pergi itikaf di sana. Kemudian sebelum subuh kami pulang untuk makan sahur. Ya, begitu setiap hari. Dan sudah ada beberapa info yang saya dengar bahwasanya keadaan kita itu sedang keadaan Sudan itu sedang tidak baik-baik, dalam arti
apa namanya, berita yang agak apa ya, mengganggu pikiran ya. Maksudnya apa gitu. Nah, pas tanggal 15 itu hari Jumat ya, tepatnya malam Sabtu lah ya, malam Sabtu pagi. Jadi saya pulang dari masjid sekitar jam 4 kurang ya, sama teman-teman mau makan sahur. Pas saya nyebrang jalan ya, jalan besar ya, saya maunya jalan protokol ya, jalan ibu kota lah, jalan utama. Saya nyebrang, kemudian saya nunggu kawan saya masih di belakang, masih di seberang jalan. Pas saya membalikkan badan, saya lihat banyak mobil, apa namanya, mobil-mobil tentara yang dilengkapi dengan alat perang ya, dan senjata sebagainya lah, biasa di Sudan begitu. Jadi apa namanya, sedang melintas ya, melewati, dan saya lihat banyak, panjang banget. Tapi yang aneh, kenapa hanya mobil depan aja yang dihidupkan lampunya, sedangkan mobil yang kedua sampai ke belakang lampunya dimatiin semua ya. Saya cuma lihat ya, agak sesuatu yang agak aneh ya, tapi saya nggak curiga apa-apa. Udah, terus saya pulang. Kami pulang sampai rumah, biasa sholat apa namanya, makan sahur, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh ya, kita ngaji, tadarus, murojaah, dan setelah itu biasalah ngantuk, tidur saya ya. Kita udah pada teler, tidur, karena malam itikaf itu biasa mungkin ngaji atau doa, fokus untuk ibadah ya, sholat. Dan waktu itu sekitar jam 8 atau setengah 9 pagi, posisi saya tidur, ada teman saya bangunin, Orlando, Orlando, bangun, bangun, bangun. Nah, mereka di sana panggil saya bukan Orlando, tapi panggil Pak Haji, karena secara umur saya lebih tua dari mereka. Jadi apa, sapaan akrab panggilannya itu Pak Haji. Dan apa namanya, Pak Haji ini adalah salah satu panggilan yang hanya orang dekat saya, tapi karena udah nyebar ya, dan bahkan menjadi salah satu apa, menjadi apa namanya, label. Saya kan jual tempe ya sama teman-teman mahasiswa, teman sahabat-sahabat saya, kami jual tempe. Tempe itu kami kasih nama tempe Pak Haji. Akhirnya teman-teman di Sudan ya, khususnya mahasiswa Sudan, hampir kenal semua tempe Pak Haji. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman alumni Sudan ya, semua mahasiswa Sudan. Terima kasih banyak selama ini sudah beli tempe kami, dan itu adalah usaha kami untuk menghidupkan agar perjalanan studi kita di sana, untuk bayar rumah, untuk operasional apa ya, operasional kuliah kita lancar. Jadi kami jual tempe. Kalau teman-teman lihat video ada itu. Singkat cerita, pas saya bangun, kata kawan, ini orang udah perang katanya. Saya masih ngantuk ya. Kemudian pas nggak lama, wah udah senjatanya, Allahu Akbar. Kita subhanallah, emangnya kaget ya. Dan akhirnya udah ramai itu video apa ya, di grup-grup itu udah banyak orang meninggal. Dan teman-teman ini ya, jadi bukan hanya senjata kecil, bukan senjata biasa, udah pakai tank, udah pakai apa namanya, pesawat tempur ya, udah nembak sana sini. Allah, kita hanya berdoa, ya Allah. Makanya saya sering dalam hati ya, ada teman-teman saya ingatin, kita luruskan niat kita. Karena di dalam Islam, setelah saya masuk Islam, kemudian saya tahu bahwa perjalanan seseorang untuk menuntut ilmu, maka Allah apa, kata dalam hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqun ilal jannah. Bahwa intinya kita perjalanan dalam menuntut ilmu, kita dalam kebaikan. Jadi kita ya luruskan niat kita ya, dalam mau itu menuntut ilmu di sini ke luar negeri, atau di sini ke masjid, atau ke kampus, itu semua kita untuk belajar. Dan insya Allah kita didoakan oleh makhluk-makhluk Allah yang di bumi ini, jadi mulia. Maka waktu saya hanya mikir, seandainya kita mati di sini kalau kena bom atau kena pesawat tempur ya. Dan dua minggu lamanya teman-teman kami dalam posisi itu, dan listrik udah pada padam, makan udah habis. Bahkan habis hampir berapa hari itu, seminggu kami makan mie, kemudian apa namanya, makan Indomie, tiap hari makan Indomie. Toko-toko orang udah pada tutup. Dan singkat cerita itulah ya, ini karena durasinya udah panjang, udah 10 menit. Insya Allah next saya akan ceritakan ya. Jadi dengan keadaan susah, sedih, orang udah pada nangis ya, karena keadaan yang kita di luar dugaan kita nggak ada antisipasi apa-apa. Akhirnya terjadi qadarul begitu. Dan
sangat-sangat sedih. Posisinya kita dalam puasa. Dan bahkan kita buka puasa pun senjata terus bunyi. Di atas ada helikopter, ada pesawat pengintai, ada pesawat tempur. Dan semakin mencekam. Dan saya teringat dulu tahun 99 kejadian di Timur Timur. Waktu itu saya merasakan hal demikian. Tapi ini lebih parah dari itu. Benar-benar perang. Dan singkat cerita, kami datang ke Indonesia. Kami dijemput oleh Angkatan Udara dari dari Jakarta. Kami dijemput di di Sudan, Port Sudan ya, di daerah Sudan pinggiran lah. Sehingga di sana kami dijemput pulang ke Indonesia. Insya Allah saya akan menceritakan selanjutnya. Teman-teman komen aja biar saya ceritanya nyambung, karena ini durasinya menurut saya udah panjang, udah 11 menit. Insya Allah kita akan nambah lagi. Dan tentu teman-teman ini kisah yang menyedihkan, penuh dengan ketakutan, segala macam. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya kami selamat dan sampai di tanah air. Dan tentu kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang sudah gercep ya, KBRI Sudan, KBRI untuk negara Sudan yang duta besar sudah berusaha sehingga kami diselamatkan, dan alhamdulillah sekarang kami sehat. Dan setelah pulang dari sana sampai Indonesia, itulah saya melakukan safari dakwah dari NTT ke NTT sampai pedalaman-pedalaman sampai ke Timor Leste. Dan setelah perjalanan dakwah itu ada beberapa orang yang Allah kasih hidayah, sehingga singkat cerita saya bikinlah rumah ngaji mu'alaf sebagai salah satu wadah yang dimana teman-teman mu'alaf ini datang tinggal bersama saya, dan di sana saya ajarkan mereka. Dan insya Allah saya next time saya akan ceritakan kisah-kisah tersebut. Barakallahu fikum ya. Mohon maaf kalau ini kepanjangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.